Bagi Bapak Ibu Saudara, silakan menyalakan notifikasi lonceng dengan cara subscribe akun YouTube Gereja Kita, agar Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan Gereja Kita. Hai, Shalom. Kembali lagi kita di Get Money Talk Show dalam podcast yang tentunya akan membahas banyak hal dan juga kita akan mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang punya pengalaman di bidang kerohanian. Dan tentunya hari ini juga saya akan mendatangkan ataupun tamu saya hari ini adalah orang-orang spesial di mana kita akan bisa menggali bagaimana figur satu ini akan bisa menjadi panutan bagi kita semuanya dalam pelayanan. Dan kita akan mengulik juga kisah dari tamu saya pada saat perjalanan rohani sampai akhirnya mengambil keputusan dalam pelayanan, apalagi termasuk bergabung di Gereja Baptis Indonesia Get Money. Selamat datang Om Bimpi. Ya, saya biasa datang. Panggilnya Om bukan Pak karena Pak Rudi. Karena tetap nom terus. Karena Om Bimpi ini adalah omnya teman saya kan begitu. Jadi kebiasaan panggil Om. Sedikit cerita mungkin Om Bimpi kalau kita bicara tentang pengalaman rohani, perjalanan rohani. Saya kan backgroundnya nggak tahu. Om Bimpi apakah memang dari kecil keluarganya memang sudah mengenal Tuhan Yesus sehingga dari kecil sudah dididik dengan ajaran-ajaran Kristen atau seperti apa? Atau mungkin mengenal Tuhan Yesus dari tahun berapa, usia berapa begitu bisa ceritakan Om? Iya, jadi kalau aku merunut ya tentang keluarga saya, itu justru saya itu bersyukur karena apa? Bapak saya itu ABRI, ya dia Kejawen, ya ibu saya keluarganya jadi orang tuanya itu simpatisan sekali dengan gereja, sehingga yang saya dengar ada gereja kecil menjadi besar di Pare itu berasal dari hibah keluarga saya, dari nenek kakek dulu ya. Nah berangkat dari situ ibu saya, bapak saya itu lebih nyaman kalau anak-anaknya itu kecil itu ikut sekolah minggu. Jadi waktu kecil itu saya bersekolah minggu di Gereja Baptis Pare, ya. Gereja Baptis Indonesia Sejahtera kalau salah namanya ya. Ya. Kemudian keluarga saya ada yang di Pantai Kosta maupun di Betel, ya. Jadi mereka mengajak kami sekeluarga itu untuk ibadah sekolah minggu dan lain-lainnya. Nah pada pertumbuhannya selanjutnya saya itu senang ya karena bapak itu ABRI, jadi kemana-mana itu keluarga itu diikut. Tugas. Nah yang bersejarah bagi saya itu di Madiun, kami bergabung dengan Gereja Baptis, namanya aku lupa ya, sorry ya maaf. Madiun Anugerah ya kalau salah Anugerah ya, betul itu. Nah saya dibaptis di situ. Saya dibaptis di situ, kemudian pengalaman rohani saya, spiritual saya, itu setelah saya lulus SMA kelas 1, kami pindah ke Surabaya. Nah di Jalan Jimerto, gereja kami Immanuel Jimerto. Nah rumah saya itu dekat sekali, jadi tinggal nyebrang kira-kira 300 meter, maka kami ketemu gereja itu. Nah kemudian bertumbuh berkembang, ikut paduan suara. Terus pendeta Ishak Iskandar waktu itu membina anak-anak muda. Nah dari situlah saya lebih dalam mengenal Tuhan. Dalam artian mengenal tapi juga mengasihi. Dengan cara apa? Melayani. Nah saya tertarik musik, hebatnya nggak bisa main satu alat musik pun. Tapi? Muni mulut saya, cuma itu aja. Dan itu pas-pasan suaranya, nggak kayak kamu loh ya. Jadi mulai pelayanan itu saat usia berapa Om? Atau saat jadi sekolah saya mengambil kelas berapa? cawan itu pelayanan SMA kelas 2. Masih ingat pelayanan apa pertama kali? Paduan suara. Paduan suara SMA kelas 2, kemudian meningkat di kuliah. Nah waktu kuliah itu saya sempat memimpin generasi mahasiswa. Jadi kalau di Surabaya itu kan ada pemuda, maka di situ pun juga ada mahasiswa. Nah saya sempat menjadi ketua
mahasiswa di Surabaya Baptis. Di gereja itu? Bukan. Bukan. Wilayah. Sewilayah kota Surabaya? Kota Surabaya. Nah, itu yang paling membanggakan ya, karena ya saya pendatang dalam artian yang sesungguhnya di kota Surabaya itu banyak gereja-gereja. Tetapi mempercayakan anak mudanya, mahasiswanya untuk dipimpin oleh saya. Nah, itu saja yang saya senang sekali. Kemudian dalam tempo 2 tahun setelah saya mengikuti tanggung jawab untuk di Surabaya, saya menjadi ketua Departemen Mahasiswa Indonesia. Pernah ya. Jadi saya waktu itu orang ketiga setelah Bapak Agus Haririmba, Helen Tiropon, kemudian saya. Dari perjalanan itu apa sih Om yang dilakukan? Maksudnya begini, menjadi ketua Perhimpunan Mahasiswa se-Surabaya. Mahasiswa Kristen atau mahasiswa umum? Enggak, Baptis. Baptis. Nah, di situ apa yang dilakukan atau pelayanan apa yang dilakukan? Begini, karena dibentuknya pada waktu itu saya terlibat, kemudian ada di Surabaya. Nah, kemudian mengajarkan tanggung jawab untuk mengeksplorasi teman-teman mahasiswa itu untuk lebih fokus kepada pelayanan. Karena biasanya loh ya, kalau sudah pemuda selesai perguruan tinggi itu kan tidak terbina. Mereka tidak terbina. Dan yang luar biasa itu ada wadah yang sudah dipikirkan untuk para mahasiswa Baptis. Harapannya ke depannya itu adalah salah satu tujuannya itu mencintai aset-aset daripada umat Baptis. Karena pada waktu itu sudah terpikirkan bahwa rumah sakit Baptis itu ada sekolah teologi, ada LLB, ada rumah sakit, ya kan. Nah, kemudian itu yang diharapkan siapa yang bisa mengelola nantinya. Nah, diharapkan yang bisa mengelola dengan perasaan cinta dan macam-macamnya, ya tentunya dari umat Baptis sendiri. Nah, itu wah, saya bergumul sekali untuk itu ya. Tapi pada akhirnya tahun-tahun kemarin itu mulai dapat merasakan buahnya. Ya, buahnya itu misalnya wakil saya di Surabaya itu Bapak Mister Yono, itu terlibat di Bandung, dia kan kerja di Dirgantara kan, terlibat di yayasan dan lainnya, berpikir ke sana. Kemudian ada Dr. Hudi, ya, Dr. Hudi Winarso. Ya, nah itu kan mereka waktu kuliah di Surabaya terlibat dalam pelayanan sampai akhirnya bisa menjadi dokter rumah sakit Baptis. Di situ juga ada Dr. Andreas sebelum Dr. Hudi. Nah, mereka mencintai ternyata. Jadi menjadi direktur rumah sakit Baptis. Ya, itu biasa. Salah satu ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, istri saya jatuh cinta. Dia lulus kuliah masuk di rumah sakit Baptis, sampai dia tidak mau, meskipun dia jadi dokter teladan di daerah Pasuruan waktu itu, dia PTT di sana, dia nggak mau. Saya pengen mengabdi di rumah sakit Baptis. Dari dokter umum dapat kesempatan spesialis, melayani di spesialis, kemudian akhirnya pada puncaknya dia bisa menjadi direktur rumah sakit Baptis. Itu luar biasa. Ya, perjalanan dari situ kan kayaknya nggak berhenti ya, Om ya. Dari mulai situ pelayanan terus dilakukan sampai sekarang. Ya, ada pelayanan di luar gereja yang saya lakukan dan itu juga berbuah manis ya, karena begini. Saya waktu tinggal di rumah Rejomulyo, tetangga saya itu Pak Poltak, ahli penyakit dalam. Nah, beliau itu seorang Gideon. Nah, saya mengenal Alkitab Gideon itu sejak kecil. Karena ayah saya Abri mendapat Alkitab, nah itu sering diberikan kepada kami membaca, tak anggap sebagai jimat ya. Nah, rupanya saya baru tahu tetangga saya itu seorang Gideon. Nah, beliau itu mengajak pelayanan kemana-mana, kalau persekutuan, beliau gede banget orangnya. Waktu itu saya juga gede. Nah, kemana-mana naik Grand Astrea. Jadi kalau numpak itu ngek. Nah, tapi bukan itu Pak ya. Yang saya tangkap itu semangatnya beliau untuk mengenalkan saya. Ya.
ya nggak tahu visinya dari mana. Yang jelas saya tahu pastilah beliau ini digerakkan oleh Tuhan ya pasti untuk bisa membawa saya. Saya ngambil keputusan Pak untuk menjadi seorang anggota Gideon. Nah dari Surabaya perjalanan kita skip dulu untuk menikah, punya anak, terus akhirnya kan ke Getsemani. Ya. Tahun berapa Om? Saya masuk Getsemani itu tahun 92 ya, 92. Pas tepatnya itu 93. Oh, oke. Saya selisih 1 bulan dengan Pendeta Kabul. Oh. Pendeta Kabul masuk 92 Desember atau berapa. Nah, saya masuk di tahun 93 Januari Februari. Itu memang pada saat itu pindah ke kan sempat ke Surabaya, terus sempat ke rumah di Rejo-Mulyo gitu kan. Waktu itu bergabung ke Getsemani 93 atau 92 itu memang kondisi memang sudah stay di Kediri atau masih? Runtutannya begini, istri saya selesai kuliah 91. Okay. Nah kami pindah ke Surabaya. Setelah di Surabaya tahun akhir 91, terus kami pindah ke Kediri. Oh. Nah di Kediri ini istri saya diterima di Rumah Sakit Baptis, kemudian kami beribadah di sini. Kok saya nggak lihat ya tahun 93, kemana saya? Waktu itu kamu pakai kacamata hitam. Om, setelah akhirnya bergabung ke Getsemani, perjalanan yang cukup panjang pastinya bergabung ke beberapa gereja. Sekarang ini bisa dianggap bergabung ke Getsemani adalah yang paling lama begitu ya dibandingkan gereja-gereja lain. Saya waktu di Kediri, saya tinggal bersama dengan kakak saya, Ibu Linda Kupio. Nah, dia yang mengajarkan gereja ini, kami datang begitu dan cocok. Ini waktu itu masih pendek begitu ya. Masih bangunan lama sebelum tahun 2000. Lama. Masuk ke kepengurusan Getsemani itu tahun berapa? Kalau masuk ke pengurusan ya lebih kurang ya lebih lah kalau 10 tahun ya. Berarti kurang lebih tahun 2010. Ya, karena kan di sini kan ada apa istilahnya, dulu aku kan pelayanan di bagian ini apa? Pengembangan. Oh iya. Fisik gereja. Fisik gereja ya itu. Kemudian terus ya sampai hari ini di bagian PI. Ini kan jenis pelayanan yang berbeda ya Om ya. Maksudnya pada saat remaja mungkin bilang di paduan suara segala macam, kemudian pengurusan kemahasiswaan, terus sekarang ke pengurusan gedung gereja lah istilahnya begitu kan. Waktu itu apa yang membuat Om mau menerima pada saat ditawari menjadi pengurus? Karena apakah mungkin Anda punya basicnya atau? Ya, yang pertama saya senang ya dalam pelayanan. Yang kedua saya tahu bebannya beliau, Pak Kabul ya. Beliau itu Pak Kabul itu, sehingga pada waktu itu ya haruslah. Saya juga waktu itu juga kerja ya. Jadi waktu itu ya sudahlah kita berkarya bersama dengan itu. Dan saya senang karena pada waktu itu ada beberapa hal kalau secara fisik saya tahu mana waktu itu yang kami bangun ya seperti itu. Kemudian ya tantangannya itu luar biasa karena gereja ini kan gereja yang apa ya, asal mau ya toh, aku di belakang kamu. Artinya kamu mau merencanakan sesuatu, kamu melaksanakan. Nah Allah itu tidak meninggalkan, bertanggung jawab. Dan akhirnya ya nggak kaget kan. Gereja yang seperti itu Rudi lihat itu kan, kita nggak punya siapa-siapa, donaturnya nggak siapa-siapa. Tapi jemaatnya lututnya kan tebel kabeh ngapal Rudi ya. Akhirnya kan laku satu bisa terbeli lah istilahnya ya. Perjalanan yang programnya Wajah Gedung Gereja tahun 2000 baru benar-benar sempurna bangunannya kan bukan tahun 2000. Iya, 2000 kan, baru peletakan batu pertama kalau nggak salah dan kan. itu juga dimulai lagi dengan apa? Sampai hari ini pun masih berpikir untuk pengembangan. Ya kan, artinya visi yang difikirkan oleh beliau pendeta itu, ya beliau kan tidak melihat sebegini saja jemaat, tapi kedepannya bagaimana? Ini luar biasa loh. Gereja bukan tersembunyi, ini di jalan raya gede, jalan provinsi, ya kan? Nah sekarang kalau orang melihat tamunya hampir tiap minggu kan selalu ada tamu, ya kan? Nah udah mereka bisa menikmati dan kita nggak mengecewakan, kita ramah, ya kan? Akhirnya apa? Banyak alternatif untuk teman-teman baru di gereja kita, itu dahsyat banget menurut aku. Om, pada saat dipilih menjadi atau masuk ke kepengurusan apa sih namanya, sarana prasarana atau? Nah, sarana prasarana.
Ada nggak sih program-program yang sampai sekarang yang ingin dicapai sama Om Bimpi secara khusus begitu yang belum tercapai? Kalau saya menilainya itu sederhana, ya. Kalau kita membangun pasti ada kebutuhan, ya. Kalau ada kebutuhan. Jadi kalau misalnya pendeta, gembala kita bergaul dengan jemaat, tentu beliau menyerap inspirasi. Yes. Nih. Nah, kalau inspirasinya kemudian itu diletakkan dalam satu rencana, ya kan? Itu jangan diingkari sebagai rencana daripada Bapak Gembala. Ya. Tetapi itu adalah inspirasi daripada kita semua, jemaat. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kita komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk mendukung. Karena pada waktu ya generasi kita yang lebih tua ya, itu sempat melihat gereja ini mereka mati dengan tersenyum loh, Ruth. Itu saya yakin itu. Dan kalaupun saya mati, saya bisa tersenyum karena saya melihat gereja yang sederhana, ya ta? Kemudian seperti ini, ya luar biasa. Kita belum Kediri belum macam-macam, kita bisa mempaving gereja ini di Ciber. Udah berapa M ya? Ya sudah. Dikumpulkan sama jemaat. Betul. Iya. Kita bisa seperti ini membangun itu, kemudian di belakang sudah dikonsepkan nanti kalau penuh naik ke atas. Wah, itu luar biasa. Ada tahapan-tahapan pembangunan gedung untuk kelas sekolah minggu sampai beberapa tahap. Bukan kita yang menikmati, ya toh. Nanti anak-anak cucu kita yang bisa menikmati. Dari pengalaman spiritual, dari perjalanan kepengurusan, bukan hanya di gereja saja tapi di Gideon begitu kan. Ada respon tanggapan dari istri sama anak-anak? Anak saya itu luar biasa ya. Justru kalau saya nggak ikut persekutuan, misalnya seperti itu ya, saya diingatkan. Pak, Gideon Pak. Gitu. Jadi Gideon itu saya awali dari anggota biasa, kemudian saya bisa menjadi presiden camp untuk kota Kediri, ya kan. Kemudian saya bisa naik lagi menjadi ya sepertinya itu seperti ya supervisor gitu ya. Supervisor. Saya mewakili untuk Jawa Timur, Surabaya ke arah barat. Itu ada 18 kota yang menjadi tanggung jawab saya. Malang, Madiun, Kediri, Mojokerto, Tulungagung, Pacitan, Trenggalek, Bojonegoro, Tuban. Pokoknya Surabaya ke barat itu tanggung jawab aku. Dari tanggung jawab itu, Om Bimpi tentunya kan pasti membutuhkan waktu yang kadang-kadang mungkin harus meninggalkan rumah. Pasti. Paling lama berapa hari nggak pulang rumah? Ya kalau saya pengennya sih tidak lebih dari 1 minggu. Oh gitu. Tidak lebih dari 1 minggu. 1 minggu, tapi pernah memang paling lama 1 minggu? Lebih dari itu pernah. Ada protes dari anak-anak? Enggak. Oh enggak? Pak nggak pulang-pulang seminggu? Enggak. Karena berangkatnya pamit, baik-baik, kemudian ada HP, ya, ada HP, ya, kemudian ya sudah komunikasi baik. Nah sekarang bagaimana Om Bimpi mendidik anak-anak? Saya bersyukur anak saya David udah menikah, saya dikaruniai cucu 1 dari anak saya yang Yonatan, ya, Yonatan dengan Cita juga, Yonatan dokter, Cita juga dokter, kemudian 2 anak ini pernah pelayanan di sini juga, ya, betul. Ya. Kemudian David sekarang istrinya sudah hamil, ya. Kemudian dia berdua itu ya sudah beberapa kali pelayanan berdua. Ya minggu kapan itu sama saya. Itu membanggakan, ya membanggakan sekali. Artinya apa? Ternyata apa yang menjadi tingkah laku kita itu, Ruth, itu dilihat dan dicontoh. Ya. Nah tugas kita ya cuma satu, berdoa saja. Karena dalam hal ini keluar dari mata saya mereka ya kita nggak tahu, Ruth, nggak tahu sama sekali. Jadi biarlah Tuhanlah yang mengawal dalam perjalanan kehidupan sampai mereka nanti mau jadi apa ya terserah. Tapi saya bersyukur seperti David, istrinya juga mengabdi di Rumah Sakit Baptis. Nah, kemudian si Yonatan sudah mengabdi di Rumah Sakit Baptis. Oh masih ada nggak sih harapan yang bukan dibebankan ke anak-anak, tapi masih ada harapan nggak sih sebenarnya? Aku pengen David begini sih, Jonathan begini misalnya, ada nggak masih harapan kayak gitu? Kalau aku demokrat sekali ya,
Termasuk juga istri saya itu amat sangat, dia itu terbuka. You nggak mau dengar nggak apa-apa, tapi kalau kamu tahu itu baik, tolong pikirkan dan lakukan. Gitu. Jadi kalau kemudian anak-anak saya melihat ibu saya seperti itu, kemudian mereka cinta dan mengasihi, ya kan? Terus melihat apa yang dikaryakan mamanya seperti itu, mereka jatuh cinta. Kemudian mereka mau mengabdi di rumah sakit baptis. Senang. Karena apa? Anak saya melewati masa tahapan apa? Mahasiswa. Ya kan? Nah rupanya dulu saya pernah di departemen mahasiswa itu. Nah rupanya paling tidak saya pernah menceritakan tentang segala sesuatunya yang harus bisa ditularkan dan mengharapkan mereka itu mencintai. Karena kalau mau dengan segala macam hal, kalau dia profesinya seperti itu diterima di mana-mana, Ruth. Ya kan? Tapi kebanggaan saya apa? Ya, dia mau loh hidup dengan bukan sederhana ya. Cukup, ya kan, luar biasa. Tapi cukupnya untuk kota Kediri, ya kan, itu pasti berimbas pada waktu teman-temannya dia yang ada di kota lain. Ya 2.000 sebulan mungkin habis, tapi kalau di Kediri 1.000 susuk mungkin. Nah, ya kan? Tapi jadi istilahnya Om Mimpi tidak pernah dalam tanda kutip memaksa atau memberikan jalan kamu harus ke sini jadi ini enggak, tapi lebih melihat bagaimana anak maunya. Ya. Jadi hanya memberikan gambaran nanti kalau kamu begitu, nanti resikonya begini, sudah siap atau belum, hanya itu yang mungkin diterapkan dalam kehidupan masa pertumbuhannya David sama Jonathan. Iya, rupanya saya kalah pengaruh, jujur saya kalah pengaruh sama istri. Ya. Mungkin dia ibu, karakternya kan dia lebih care ya. Nalurinya lebih seperti itu. Terus lihat ibunya seperti itu, kemudian dia punya cita-cita seperti itu. Nah itu dahsyat menurut aku, dahsyat sekali. Karena apa? Betapa indahnya andai kata anak saya 3 ini nanti, semuanya bisa jadi tenaga medis. Aku kumpul karo arek klambi putih kabeh. Putih semua. Dan sampai hari ini pun ada sesuatu yang menarik. Kalau kumpul di meja makan, kumpul di ruang tamu ada macam-macam gitu. Ceritanya topiknya itu pasien. Ya kan? Dan saya harus mau mendengarkan itu semua. Mendengarkan. Padahal ngerti. Ya. Pulang malam jam 1, jam 12 yang diceritakan pasien ini. Mereka konsultasi dengan mamanya. Mamanya memberikan, ya ini kamu harus gini. Kamu harus banyak senyum. Karena senyum itu bisa membuat orang itu bisa lebih terperhatikan. Karena orang yang datang di dalam suatu keadaan rumah sakit itu dia mengharapkan, keluarganya mengharapkan semuanya kesembuhan di situ. Betul. Tapi kalau mereka bisa memberikan pengharapan yang bagus di luar ekspektasinya, oh ternyata baik, banyak senyum, gini. Paling tidak itu sudah meningkatkan imunitas. Ya. Nah seperti itu. Om, kalau kita bicara flashback, saya kembali lagi ke masalah pelayanan. Ini kan tahun 2022 gereja kita mau ulang tahun. Ke-57 kalau salah ya. Betul, luar biasa. Hitungan saya benar ya? Takut salah. Nah. Matematika saya dapat 5 soalnya. 57. Ada harapan yang ingin disampaikan ke jemaat mungkin. Ya, apakah itu berkaitan dengan pelayanan dari, saya tahu juga kan Om Mimpi juga sebagai evangelis kan begitu kan, yang paling tidaklah lebih pahamlah tentang isi Alkitab daripada saya kan begitu. Nah, apa sih harapan di ulang tahun gereja yang ke-57 ke depannya? Saya bersyukur sekali lagi Ruth ya, orang yang melihat gereja ini seperti itu, menjadi seperti ini. Ya. Nah, saya berpikirnya sederhana, tolong please, cintailah gerejamu. Ya, cintailah gerejamu. Kalau hitung-hitungan sekarang Ruth, membeli ini, membangun ini Ruth, bukannya mustahil Ruth, wangil Ruth. Ya. Karena saya juga main di properti ya. Lokasi itu adalah nomor 1. Nomor 2 adalah lokasi. Nomor 3 adalah lokasi. Dan ini semuanya lokasinya bagus. Ya kan? Terus menjadi seperti ini. Tolong please. Teman-teman saudara-saudara saya yang sudah tua is oke lah. Ya kan?
tetap mengasihi. Tapi anak-anak muda ini kamu tumbuh berkembang di sini, bermain musik, happy, ada euforia, suka-suka. Tetapi harus kamu ingat, listrik iki piro. Ya kan, antrinya seperti itu. Ya, Oke. cat itu juga akan pudar. Ya Kan? Nah, kalau kamu itu sudah dipikirkan oleh kami ini, sampai sudah ada tempat-tempat yang luar biasa. Nah, itu manfaatkan. Tempat-tempat itu menjadi apa? Suatu tempat untuk beraktivitas. Jangan sampai kosong, ya kan? Karena apa? Kami sudah berpikir kami seperti itu. Banyak orang-orang yang susah loh, gereja di Kediri itu juga susah. Membangun juga ada masalah ini kan. Nah, orang kan semakin berkembang. Biarlah gereja ini bikin jadi gereja yang ramah, ya, ramah, betul-betul ramah. Kemudian kalau datang kemari mendapatkan manfaat. Tentunya apa? Keselamatan. Tentunya apa? Punya saudara. Saudara seiman semuanya. Gereja kita itu punya teladan bagus. Wong mati pokoknya kue Kristen gak duwe gereja moro nyang Getsemani. Dapat peti. Ya kan? Terus kemudian mati dengan pemakaman yang dilayakkan. Hamba-hamba Tuhannya akan datang. Untuk menghormati apa? Menghormati makhluk ciptaannya. Dan gereja ini mewujudkan itu. Manusia itu dipandang orang yang harus dikasihani. Dikasih. Dan gereja kita itu mengasihi. Orang gak kenal dikasihi di hadapan Tuhan, dimuliakan, dikuduskan. Nah, itu menjadi kesaksian saya rasa. Dan banyak sekali ada catatannya itu gereja. Siapa ini. Pendeta kita juga luar biasa. Ada orang meninggal segala macam, ngerti ini pendeta kabul, pokoknya kowe lek mati keluargamu tayop celuun mesti teko. Gitu. Dan pendeta tidak sendirian, dia manfaatkan jemaatnya untuk apa? Ikut dalam pelayanan. Itu yang luar biasa. Jadi keberkatan tempat ini harus dipertahankan. Siapapun nanti pemimpinnya akan mengulangi sesuatu yang baik. Jemaatnya bagaimana? Jemaatnya sederhana saja, cintai. Tapi jangan dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatanmu. Kamu ambil cawan apa? Ambil persembahan, terima tamu semuanya. Doa pagi, doa paginya itu dahsyat terus. Everyday di atas 20 orang. Ya toh, aku menanti kehadiran menurut. Doa pagi. Bisa jam 5 siaran Om. Doakan ya. Ya, jam 4 bangun. Prepare jam 4:30 kurang 20 udah berangkat ke kantor, jam 5 udah on air kalau saya. Nah, ya, berarti kamu yang kami doakan. Ya, terima kasih udah didoain ya. Itu, ya paling tidak memang kalau sebelum siaran saya memang berdoa untuk minimal buat diri sendiri, untuk pelayanan lah, biar apa yang Tuhan kasih tidak akan dicabut sama Tuhan. Ya. Luar biasa. Karena talenta satu kalau nggak dimanfaatkan bisa dicabut sama Tuhan. Gereja kita pemusiknya tuh luar biasa loh. Banyak sekali rumah-rumah Tuhan yang memerlukan. Karena tidak punya. Kita kelebihan stok. Dan tidak egois. Memberkati. Mengangkat suara untuk kemuliaan Tuhan. Mudah-mudahan di ulang tahunnya ke-57 ke depannya yang bergereja di sini akan bisa ambil bagian. Betul. Apapun talenta yang dia miliki itu intinya ya, Om ya. Baik. Tidak ada tempat yang dikatakan tidak ada. You datang saja di sini bisa untuk pelayanan apa saja. Dan dari sini kita akan bisa mengembangkan semuanya di luar nanti. Betul. Om terima kasih. Yes. Ini walaupun waktu cuma 30 menit tapi paling tidak mudah-mudahan akan bisa menjadikan inspirasi bagi jemaat Getsemani dan juga buat yang menyaksikan podcast ini akan lebih merasa bahwa dirinya itu diperlukan di setiap gereja di mana dia mengabdi pada Tuhan Yesus. Yes. Dan jangan lupa untuk tetap melihat perkembangan podcast kita supaya kita lebih semangat. Tentunya tolong untuk bisa di subscribe, kemudian di like dan juga komen supaya kita lebih semangat dan perkembangan podcast Get Talk ini akan bisa lebih baik lagi. Sampai di sini, Om Bibis sekali lagi terima kasih. Yes. Nanti kita tunggu pelayan-pelayan berikutnya. Siapa tahu bisa saya ambil bagian. Nah itu nanti kita ambil lagi sama teman-teman di multimedia. Thank you, sampai jumpa. Dadah, God bless dan memberkati. Mungkin tak dapat
sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat pelangi kasihnya. Kau lihat pelangi kasihnya.